Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada teman-teman semua, kaum muslimin, kaum muslimat, kali ini kita akan membahas salah satu makna bacaan salat yang sering kita baca dalam setiap salat yang kita lakukan sehari-hari, terutama salat 5 waktu. Ada sebuah ayat dalam surah Al-Fatihah yang menjadi inti daripada Al-Fatihah itu sendiri, yaitu ayat yang sering kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Secara arti kata-kata ihdinas siratal mustaqim berarti kita meminta kepada Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Atau kalau kita melakukan salat berjamaah, kita berniat ditunjuki, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi perbedaan kita salat sendiri dan salat berjamaah, kita harus sadar bahwa kalau kita salat sendiri, kita membaca Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Kalau kita salat berjamaah, kita membaca Al-Fatihah buat bersama-sama, buat keselamatan kita sesama berjamaah dan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Jadi bacaan salat yang kita baca itu, kita berjamaah, kita merasakan bahwa seisi dunia, sebanyak-banyaknya kaum muslimin, kaum muslimat yang melakukan salat 5 waktu, tepat di waktu salat itu dilakukan, dan berarti kita mendoakan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun dia berada, selama dia melaksanakan salat yang sesuai dengan waktu yang kita kerjakan. Jadi secara kata-kata kita sering melakukan membaca ihdinas siratal mustaqim. Secara kata-kata apa sih makna atau arti lebih dalam dari ihdinas siratal mustaqim? Dari kecil, sewaktu kita masih taman kanak-kanak, SD, bahkan kita belajar di pendidikan agama, sekolah di sanawiyah misalnya, tarbiyah, atau di pesantren-pesantren gitu. Kadang hanya sebatas pengertian aja gitu. Karena pengertian itu tidak akan membawakan perubahan apa-apa gitu, selama kita hanya membaca sebatas hanya mengerti saja gitu. Karena dalam agama tahapan-tahapan manusia itu bertingkat-tingkat gitu. Ada tingkat pertama, boleh dibilang kita hanya sebatas pertama itu hanya pengetahuan. Kita tahu gitu. Orang tahu gitu. Yang kedua, ada orang yang mengerti gitu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang paham gitu. Yang keempat, ada orang yang menjalankan gitu. Yang berikutnya, yang kelima, ada orang yang mengajarkan. Setelah dia mengajarkan, dia akan, yang keenam, akan ikhlas gitu. Setelah dia ikhlas, dia kembali lagi ke level 1, itu dia belajar gitu. Jadi mutar terus gitu. Ada sebagian orang gitu, kalau sudah dia tahu gitu, dia nggak mau melanjutkan buat memahami gitu, merenungi gitu. Ini sih kemana gitu artinya gitu. Kemana pemahaman dari segala sesuatu itu gitu. Kemudian kalau dia sudah memahami gitu, apakah dia mau menjalankan gitu. Kalau sudah menjalankan, apakah dia udah ikhlas menjalankan gitu. Setelah ikhlas, apakah dia mau mengajarkan ilmu dia gitu. Kemudian setelah dia mengajarkan, dia ikhlas, apakah dia mau belajar lagi. Karena kebanyakan orang kalau udah dia merasa ikhlas gitu, kadang dia lupa buat belajar lagi. Karena ilmu itu semakin digali dia semakin dalam gitu. Bedanya ilmu dengan harta. Ilmu kalau kita bagikan, kita bakal lebih paham. Kalau harta kita bagikan, dia bakal berkurang, kecuali harta itu kita bagikan di jalan Allah. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim itu
makna lebih dalam dari sekedar kita membaca, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebenarnya ada yang lebih dalam maknanya dari itu, yaitu, ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus gitu. Jadi jalan yang lurus itu kadang artinya itu kadang rancu gitu ya, agak membingungkan gitu. Kalau jalan orang-orang yang lurus itu lebih jelas gitu. Karena setelah ihdinas siratal mustaqim dijelaskan oleh ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan-jalan yang orang yang Allah beri nikmat pada mereka gitu. Siapa jalan orang yang beri nikmat itu? Diterangkan dalam surat An-Nisa, silakan dicek nanti tadabburi sendiri gitu ayat berapanya. Jalan orang-orang yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, salihin dan syuhada. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu kekasih Allah. Jadi kalau kita ingin arti yang lebih dalam akan terlihat gitu. Makna atau artinya itu nyambung gitu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan orang-orang yang lurus, yaitu jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, salihin dan syuhada. Jadi orang-orang itu yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat artinya nikmat mengikuti segala perintah Allah. Mereka tunduk melaksanakan perintah Allah itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Mereka itu mengikutinya, merasakan nikmatnya tunduk dan taat pada Allah gitu. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, mengaji Al-Fatihah mulai dari setelah Al-Fatihah yaitu Al-Baqarah, mulai dari Alif Lam Mim surat Al-Baqarah itu sampai ayat terakhir di Al-Qur'an, yaitu tentang keesaan Allah, tentang Allah membahas tentang Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Itu semua itu adalah menjelaskan bagaimana Allah itu menerangkan isi dari Al-Fatihah itu sendiri gitu. Jadi 7 ayat Al-Fatihah itu yang berulang-ulang kita baca setiap hari itu akan dijabarkan oleh ayat-ayat yang sisa dari Al-Qur'an itu sendiri gitu. Dari 6.000 sekian ayat itu menerangkan 7 ayat Al-Qur'an itu, 7 ayat di surat Al-Fatihah itu. Jadi maksud atau makna dari lebih dalam dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan orang yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan Allah gitu. Fa'ani buduni haza siratal mustaqim. Ikutilah jalanku ini. Inilah jalan yang lurus gitu. Jadi jalan Allah itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang ada dalam kitab-kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau kita melenceng dari Al-Qur'an berarti kita keluar dari jalan yang lurus. Jalan lurus itu di sebagian ayat lain dalam Al-Qur'an dikatakan itu jalan yang lurus adalah cara yang lurus atau sistem yang lurus. Cara atau sistem atau gaya hidup atau disebut aturan hidup seperti yang adalah dalam agama kita gitu. Jadi jalan yang lurus itu bisa jadi artinya agama Islam itu sendiri gitu, atau Al-Qur'an itu sendiri gitu. Nah, jadi semua itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah gitu. Jadi jalan yang lurus itulah jalan Allah gitu. Jadi makna atau hakikat terdalam dari ihdinas siratal mustaqim, makna sebenarnya adalah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu gitu. Bimbinglah kami ke jalan-Mu. Itu yang makna dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita membacanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Itu baru pemahaman yang datar gitu, yang masih dangkal gitu. Jadi kalau kita mau menggali agama, carilah agama ini lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena semakin kita gali lebih dalam, pemahaman kita dan cara hidup kita akan insya Allah makin lama berubah gitu. Berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa orang Islam banyak melakukan salat? Ada yang sebenarnya sebatas tahu gitu. Tahu, wah bacaan salat begini gitu. Kemudian ada lagi lebih tinggi lagi, ada yang mengerti gitu. Salat ini bacaannya artinya begini gitu. Kemudian dia diiringi ketika membaca ayat-ayat itu, membaca bacaan salat, diiringi dengan pengertian yang ada menurut yang sepengetahuan dia gitu.
Nah, kemudian di level yang berikutnya dia itu mengikuti ayat itu, mengikuti pemahaman gitu. Nah, ini lebih tinggi lagi gitu. Kemudian setelah pemahaman ada lagi dia mencapai puncak yang namanya hakikat gitu. Ini ihdinas siratal mustaqim, hakikatnya apa gitu. Nah, begitu seterusnya gitu. Sampai dia ketemu intinya gitu. Kalau udah ketemu intinya, ketika dia membaca Al-Fatihah, baik dia ketika baca ketika salat, baik dia jadikan Al-Fatihah itu sebagai obat atau uh, sebagai doa bagi diri dan keluarga gitu dan sebagainya. Al-Fatihah itu akan menjadi sesuatu yang sangat sakral gitu bagi kehidupan seseorang gitu. Dia akan menjadi pelindung, menjadi obat, menjadi menjadi jalan bagi seseorang untuk penghubung dia dengan Allah gitu. Karena sebenarnya kalau kita teliti, kalau kita pahami gitu, salat itu kalau kita simpulkan hanya dua gitu. Inti dari bacaan sebenarnya gitu. Yang lainnya itu hiasan gitu. Misalnya seperti ini gitu. Dalam kita setelah takbiratul ihram kita bersedekap, inti sebenarnya itu kan Al-Fatihah gitu. Kemudian ketika kita duduk itu kita baca salawat gitu. Nah, jadi hiasan dan penguat-penguatnya itu misalnya saat kita ruku, saat kita sujud gitu. Saat takbiratul ihram gitu. Duduk di antara dua sujud gitu. Kalau kita udah mendapatkan inti atau hakikat dari Al-Fatihah, kita akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Insya Allah, salat-salat yang kita lakukan itu akan membawa perubahan kepada diri kita, akan bisa dirasakan oleh keluarga, masyarakat, dan orang-orang yang ada dalam lingkaran kita gitu. Apalagi kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita akan menjadi manusia yang membawa perubahan gitu. Dan itu didukung juga tentunya dengan selain kita salat, kita tidak lupa setiap hari itu mengupgrade ilmu ma'rifatullah kita gitu. Ilmu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengenal Allah lebih dalam gitu. Semakin kita kenal Allah lebih dalam, semakin kita buat Allah itu menjadi dekat dengan kita, maka Allah akan lebih dekat lagi ke kita gitu. Karena sebagian yang disampaikan oleh para ulama, para penceramah, ustadz kiai itu disampaikan kalau kita menuju Allah itu dengan apa? Dengan berjalan, Allah akan menuju kita dengan cara berlari. Ketika kita mengejar Allah dengan berlari, Allah akan lebih cepat lagi dari berlari gitu. Jadi Allah itu maha dekat, bahkan berusaha untuk lebih dekat lagi dengan cara apa kita mendekatinya gitu. Dia lebih mendekatkan diri sama hambanya ketika hambanya itu udah nampak gitu tanda-tanda dia itu mulai melirik Allahnya sendiri gitu. Melirik Allah artian saat kita mulai hanya sebatas mengingat, Allah itu mulai menarik kita untuk lebih mengingat dia lagi gitu. Ketika kita udah mengingat dia lagi, dia bahkan menarik kita gitu supaya kita tuh tenggelam gitu dalam cinta kepadanya gitu. Jadi ada sebagian manusia gitu yang menjadi pertanyaan dan bahkan menjadi sumber fitnah bagi manusia yang lain. Misalnya seperti ini. Ketika dia melakukan salat, ketika dia rajin melakukan ibadah, saat itu orang ini merasa dirinya lebih suci daripada yang lain gitu. Kemudian Allah dengan kuasanya membuat hidup orang ini terombang-ambing, lalu dibikin orang ini misalnya terjerumus ke jurang maksiat gitu. Jadi ketika dia terjerumus ke jurang maksiat, dia itu mulai sadar bahwa selama ini dia merasa sebelumnya ahli ibadah, merasa diri lebih suci, sekarang dia penuh dosa gitu. Nah, mungkin di posisi ini dia baru sadar gitu bahwa hidup dia sendiri dan hidup orang lain tak lepas dari dosa. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang yang terjerumus dalam dosa itu bakal selamanya hidup dalam dosa sampai akhir hayatnya gitu. Itu belum tentu gitu. Bahkan orang kafir pun belum tentu selamanya dia kafir gitu. Bisa jadi nanti Allah balikan gitu. Dia kafir, kemudian dia dapat hidayah, menerima Islam, dan dia tak beribadah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sementara kita yang ahli ibadah, yang melakukan aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi, mengikuti semua perintah agama, tahu-taunya kita berubah gitu.
Dibalikkan hati kita oleh Allah, yang tadinya kita merasa suci, tiba-tiba terjerumus ke maksiat gitu. Atau kita keluar dari Islam gitu. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir dan merasa kita itu merasa diri paling benar, merasa lebih tahu dari segalanya gitu. Atau merasa lebih dalam ilmu kita gitu. Karena Allah itu berbuat sesuai kehendak hatinya. Dia bisa menganugerahkan ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada manusia biasa, kepada manusia yang tak pernah dia diduga oleh kebanyakan orang gitu. Seperti kebanyakan kalau orang udah menimba ilmu agama misalnya gitu, udah tingkat yang lebih tinggi, misalnya belajar agama atau belajar dakwah, misalnya ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri, misalnya di Madinah, di Mesir gitu. Kadang egonya tuh tinggi gitu. Kadang ada orang yang mengajarkan atau mengingatkan dia tentang agama, dia akan merasa, wah, aku lebih dulu dari kamu, aku lebih banyak tahu dari kamu gitu. Aku lebih lama dari kamu gitu. Nah, jadi ketika orang ini berkata sedemikian, maka ia sudah mencontoh kesombongan iblis gitu. Nah, iblis saja gitu, ilmunya lebih tinggi dari manusia gitu. Dia karena kesombongannya itu merasa lebih dari yang lain, maka Allah buang dia dari surga gitu. Jadi salah satu sifat al-alim dari Allah itulah maha berilmu, maha tahu gitu. Jadi ketika kita mentadaburi sifat Allah itu maha ilmu atau maha mengetahui, kita akan merasa bahwa ilmu kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah. Walaupun kita hafiz 30 juz Al-Quran, hafal sekian ribu, sekian puluh ribu hadis gitu, kalau itu tidak membawa perubahan atau tidak memahami artinya, itu pun percuma gitu. Karena kebanyakan orang ada yang banyak baca, hafal gitu Al-Quran, hafal sekian hafal 30 juz misalnya gitu. Nah itu kalau dia nggak ngerti apa yang dia baca juga percuma gitu. Nah akan lebih baik dia itu hafal lebih banyak ayat Al-Quran, dia mengerti isinya, dan kemudian dia tahu maknanya gitu. Kemudian menjalankan pemahamannya, jalannya arahnya kemana gitu. Kemudian diajarkan gitu. Nah itulah sebaik-baik manusia. Nah orang yang kadang misalnya yang susah itu orang yang baru belajar agama, baru dapat sedikit aja udah berani memvonis orang gitu. Belajar sama guru 1, 2, 3 guru gitu, udah merasa dia yang paling hebat gitu. Padahal kita tahu orang-orang saleh dulu, ulama-ulama dulu, gurunya itu ratusan bahkan ribuan orang gitu. Jadi ketika kita tahu arti sesuatu, ketika kita tahu makna sesuatu, ketika kita menjalankan, ketika kita mengajarkan, dan kita melestarikan itu, kita pupuk terus gitu, insya Allah kehidupan kita, kehidupan orang yang berada di sekitar kita itu akan berubah total gitu. Dan ketika kita berusaha menjalankannya dan berusaha gitu semampu kita, sekuat tenaga gitu, kita saling bahu membahu gitu, insya Allah gitu, kita bisa bakal bahagia, bukan cuma diri kita saja yang bahagia, tapi orang yang berada di sekitar kita gitu. Jadi salat yang telah kita lakukan itu akan membawa perubahan yang benar-benar luar biasa, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan mengajak manusia kepada jalan yang diridai oleh Allah. Maka kita akan bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Jadi sekian makna dari penjelasan kali ini tentang makna atau hakikat dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi kesimpulannya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap salat kita, dalam hati kita itu mengarah kepada Allah sambil kita berkomunikasi dan niat minta sama Allah, ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan-Mu gitu. Jadi itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan banyak diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.